Halo semuanya. Coba kalian bayangin, Indonesia baru saja merdeka, tapi situasi bukan damai, justru penuh ketegangan, dendam, dan kekacauan. Nah, masa ini nih dikenal sebagai masa bersiap. Pernah nggak kalian dengar tentang masa bersiap? Sebuah periode setelah proklamasi yang jarang banget dibahas di sekolah dan di buku sejarah manapun. Nah, di video kali ini aku bakal reaksi sekaligus mengupas fakta dan mitos tentang masa bersiap. Nah, di sini kalian bakal lihat sisi gelap kemerdekaan yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Langsung aja kita reaction video channel YouTube dari Profesor Klik. Yuk kita lihat cuplikannya. Masa bersiap adalah istilah yang digunakan Belanda untuk menggambarkan kekerasan terhadap orang-orang Eropa di Indonesia pada periode 1945 hingga 1946, tepat setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Dalam catatan sejarah sekitar 3.500 hingga 20.000 orang, sebagian besar dari mereka adalah orang Belanda dan keturunan Indo-Eropa, menjadi korban akibat kerusuhan, kekacauan, dan penjarahan. Dari cuplikan tadi ada klaim tentang korban sampai 20.000 orang Belanda dan Indo. Nah, ini juga sering banget jadi angka viral. Tapi ada juga menurut penelitian Petra Groen dan Anthony Reid, angka korban pada masa bersiap itu antara 3.500 sampai 30.000 orang. Dan itu mencakup berbagai kelompok termasuk Indonesia sendiri. Namun, penting dicatat bahwa angka ini masih menjadi subjek perdebatan di kalangan sejarawan. Jadi, sampai saat ini angkanya masih belum jelas. Sebutan bersiap sendiri berasal dari pekikan yang sering diteriakkan rakyat saat menjelang malam. Mereka mempersiapkan diri dengan senjata seadanya, bambu runcing, golok, hingga senjata api. Awalnya target mereka adalah serdadu Nica dan para sekutu Belanda. Namun bentrokan yang terjadi bukan hanya melawan pasukan Belanda. Orang-orang yang dianggap dekat dan berkolaborasi dengan Belanda turut menjadi sasaran massa, termasuk Indo-Belanda. Tadi dibilang kekerasan di masa bersiap itu sepihak dilakukan pemuda Indonesia terhadap orang Eropa dan Indo. Faktanya, menurut sejarawan Abdul Wahid dan penelitian bersama Belanda Indonesia, situasi ini jauh lebih rumit. Kekerasan terjadi berbagai pihak, ada laskar pemuda, ada ex-tentara Jepang yang melepaskan senjata, ada kelompok sipil bersenjata dari pihak Eropa, dan korbannya bukan hanya Indo dan Belanda, tetapi juga Tionghoa dan bahkan pribumi sendiri yang dianggap pro-Belanda. Orang-orang Ambon, Minahasa, hingga orang-orang Tionghoa turut menjadi sasaran. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Semuanya bermula saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Saat itu bangsa Indonesia dengan lantang menyatakan bahwa mereka sudah merdeka. Namun Belanda yang tidak mau cengkeraman di tanah jajahannya ini kelak menjadi negara Indonesia. Mereka menolak kemerdekaan tersebut. Bahkan mereka mencoba kembali untuk menduduki Indonesia dengan mengirim Letnan Gubernur Jenderal Huip van Mook ke Jakarta pada Oktober 1945. Keinginan Belanda untuk kembali berkuasa menjadi pemicu amarah rakyat pribumi. Van eigenwaarde der Indonesiërs is evenals dat van alle Aziatische volken door de gebeurtenissen van deze wereldoorlog. Kemarahan ini dilandasi oleh dendam panjang terhadap penjajahan yang berlangsung lebih dari 3 abad. Rakyat pribumi, terutama kelompok pemuda yang menyebut diri mereka sebagai pemuda atau pelopor, memulai aksi perlawanan yang berujung kerusuhan. Video ini juga kasih kesan semua pemuda Indonesia jadi pelaku kekerasan waktu itu. Ini juga generalisasi berbahaya.
Faktanya, banyak juga pemuda dan tokoh masyarakat yang melindungi warga Belanda atau Indo dari amukan massa. Dalam arsip yang dikumpulkan George MC Turnan Kahin, pemerintah Republik bahkan berusaha nahan situasi supaya enggak makin parah. Menurut Kahin di Nationalism and Revolution in Indonesia, pemerintah Republik saat itu malah kewalahan dan berusaha keras jaga citra internasional. Kekerasan banyak dilakukan kelompok tak terkontrol, bukan perintah negara. Namun, apa yang terjadi bukan sekedar perlawanan biasa. Di banyak wilayah, kelompok-kelompok ini menyerang komunitas Belanda dan Indo-Eropa yang dianggap masih mendukung kolonialisme. Sejarawan mencatat, masa bersiap sebagai masa penuh kekacauan sosial. Terjadi kerusuhan di mana-mana. Orang-orang yang dicurigai sebagai anjing Nica dan mata-mata pendukung Belanda bisa dihajar habis-habisan tanpa ada pengadilan. Aksi ini pertama kali meledak di Depok, sebuah wilayah yang dikenal menjadi pusat pemukiman orang Belanda saat itu. Di Depok misalnya, pada Oktober 1945, terjadi peristiwa yang dikenal sebagai Gedoran Depok. Rumah-rumah warga dan Indo-Belanda dirampok. Bahkan orang-orang pribumi yang beragama Kristen pun tak luput dari sasaran. Pada tanggal 13 Oktober, serangan besar menyebabkan 10 orang tewas dan ratusan lainnya ditawan. Bahkan catatan sejarah menunjukkan pemerkosaan dan penyiksaan keji terjadi di banyak tempat. Mischa de Vrede dalam bukunya mencatat bahwa teror semacam ini mencerminkan amarah rakyat yang bercampur dengan nafsu balas dendam terhadap penjajahan. Kerusuhan kemudian meluas ke berbagai daerah di Jawa dan Sumatera. Fakta lainnya, konflik di masa bersiap tidak hanya terjadi di Jawa. Mitos yang beredar seolah-olah peristiwa ini hanya Jawa sentris dan langsung berhenti begitu masa bersiap selesai. Padahal penelitian menunjukkan di Sumatera, Ambon, dan daerah lain juga terjadi ketegangan dan kekerasan. Revolusi kemerdekaan sendiri berlanjut sampai 1949. Bukan berhenti 1946. Ini juga disebut dalam buku Merdeka, Perang Kemerdekaan dan Kebangkitan Republik yang tak pasti 1945 sampai 1950, karya Harry Poyce dan Henk Scholz Nordholt. Para pemuda mengidentifikasi siapa saja yang dianggap sebagai musuh revolusi dengan meneriakkan slogan "Siap, siap, siap" sambil mengangkat senjata. Mereka menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan bukan hanya melawan Belanda secara politik, tetapi juga secara fisik. Oke, intinya kekerasan pada masa bersiap itu nyata, tapi banyak narasi yang dibumbui atau disederhanakan. Makanya penting banget buat kita baca seperti buku-buku sejarah, jurnal, dan buku-buku akademik. Sekian dari video reaksi dari saya ucapkan terima kasih.